saya udah pisah sama dia. Kesini udah 9 hari gitu. Jadi untuk saat ini saya pengen sendiri aja dulu, nggak bersama dia, pengen nenangin diri aja gitu, introspeksi diri. Sobat Sorot, lagi-lagi TikToker Arya Khan dan istri sirinya Pinkan Mambo bikin geger jagat maya nih guys. Pasutri yang sering ribut, ngaku pisah rumah, lalu rujuk kembali ini, kali ini meluncurkan pengakuan serupa. Arya mengaku sudah hakul yakin ingin berpisah dan hidup sendiri. Sementara Pinkan juga sudah curhat ke putri pertamanya, Michelle Asli Reza, jika dirinya sudah berpisah dari TikToker asal Sepatan, Tangerang, Banten ini. Lantas, apa yang membuat juragan singkong ini memilih hengkang dari kehidupan mantan pasangan duet Maya Estianty ini? Benarkah ia sudah jengah karena sering ribut dengan Pinkan karena hal sepele? Atau Arya tersinggung karena sering diremehkan putri Pinkan? Atau jangan-jangan nih Sobat Sorot, pengakuan ini hanya drama berjilid-jilid yang dimainkan Arya dan Pinkan? Nah, mau tahu seperti apa pengakuan Arya dan Pinkan? Simak selengkapnya hanya di Seputar Orang Terkenal Sorot. Jengah terlibat cekcok hanya karena masalah sepele yang bikin mentalnya lelah, TikToker Arya Khan mengaku akhirnya keluar dari apartemen istri sirinya, Pinkan Mambo di kawasan BSD Tangerang Selatan. Nyaris seluruh barang-barangnya ia angkut ke rumah barunya di kawasan Pasar Sepatan, Tangerang. Kepada tim kami, TikToker yang hits karena menirukan artis ala-ala India ini mengaku sudah mantap berpisah dengan wanita yang dinikahinya secara siri 24 Desember 2023 silam. Ini udah aku bawa-bawain semuanya. Oh, ini baju masalahnya di rumah sana ya? Iya, ini aku. Kemarin pas Senin kemarin. Itu udah aku bawa-bawa. Tapi sebelumnya sempat ada pertengkaran hebat mungkin sampai hebat gitu ada nggak sih? Ya itu gara-gara itu. Ada juga kemarin 2 hari yang lalu ada hal sepele juga jatuhnya gitu. Jadi manjang ribut. Terus ini yang keduanya sepele semua sih masalahnya, problemnya nggak besar gitu. Cuman menganggapnya besar jadinya gitu. Ya udahlah, sekarang kita baik-baik aja, doa yang terbaik aja lah ke dia dan saya gitu, supaya kita bersahabat. Apapun itu dia pernah jadi bagian dari hidup saya gitu, via WA dan telepon. Tuh. Nggak cocok aja sih. Iya, ada hal sepele yang jadi besar gitu, kayak gitulah sering terjadi. Saya udah pisah sama dia, kesini udah 9 hari gitu. Jadi untuk saat ini saya pengen sendiri aja dulu, nggak bersama dia, pengen nenangin diri aja gitu, introspeksi diri. Terus dia juga, kita udah blokir WA segala macem, gak ada lost komunikasi lagi sama dia. Awal aku sih yang kabur, terus dia bilang cerai, ya kita cerai aja, memang udah gak cocok gitu. Pernyataan Arya seolah langsung diamini sang istri, Pinkan. Bahkan mantan personil duo Ratu ini lewat siaran live-nya langsung mengutarakan keputusannya untuk berpisah dengan sang TikToker kepada putri sulungnya, Michelle Asli Reza. Yang mengejutkan, Michelle bukan hanya mendukung keputusan ibundanya untuk berpisah dengan sang TikToker, tapi juga menyindir untuk apa mempertahankan pria yang memberi nafkah saja tak cukup untuk ibundanya tersebut. Yeah, so basically he's just, I don't know, like, he's just no use in your life. Anjay. Me? Guess me? Everybody? So that's why me? But me? So I don't
want to involve to anyone's problems, and I don't want to make issue that make she said blah 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 blah. Tapi biarin aja, nanti ada sang pencipta yang matanya nggak tidur, gitu aja. Arya sendiri menyadari sejak awal pernikahannya dengan Pinkan tak pernah direstui putri sulung Pinkan tersebut. Namun Arya memahami posisinya sebagai orang biasa yang jauh dari harapan putra-putri Pinkan, apalagi ia hanyalah penjual singkong di pasar tradisional. Ya mungkin dari awal juga kita anaknya kan nggak setuju. Mungkin nggak tahu ya hatinya, walaupun ketemu aku biasa senyum-senyum ini, mungkin pikiran dia pengen maminya yang terbaik gitu. Udah hal wajar lah kayak gitu, tapi aku ngerti lah, nggak jadi masalah buat aku. Tapi meski terbilang sebagai pria biasa, sejatinya Arya Khan juga punya modal pamor sebagai TikToker yang ngehits lewat aksi dan siaran live-nya kala itu hingga punya jutaan fans. Bahkan Pinkan sendiri kepincut juragan singkong karena aksi-aksi joget Indianya di kalangan netizen viral. Apalagi kala itu Pinkan karirnya sudah redup, bahkan hidupnya terlunta-lunta. Setelah menikah siri dengan Arya, namanya pun kembali ngehits. Memang namanya saya orang kampung, orang biasa. Nikah sama artis naik, semua, bukan saya aja. Semua bakalan naik kalau ketika nikah sama artis viral, ini artis gitu kan. Tapi kan bisa nggak ketika viral sefrekuensi, bisa saling menguntungkan, gitu kan? Kalau saya kan dari dulu sebelum dia udah viral, cuma di TikTok, gitu kan, udah banyak fans. Penonton ribuan gitu. Jadi nikah dengan artis saya sama-sama punya performance kayak entertain jatuhnya kan gitu. Saya tanpa Pinkan juga saya emang udah nyari duitnya di media gitu kan, di TikTok gitu kan, di entertain walaupun bukan kayak dunia artis gitu ya, entertain TikTok lah gitu kan, joget-joget, fansnya banyak, penggemarnya gitu kan, banyak yang minta foto. Ketika aku nikah sama Pinkan naik lagi gitu, double gitu kan. Itulah membuat mereka kan taunya dari sekarang. Yang fans aku, penonton aku taunya dari dulu. Mereka tahu aku, si Arya kan yang joget India tukang singkong, kenal ngurus anak sendiri. Nah saya viral di situ gitu. Jadi kenal lah Pinkan yang artis gitu kan, yang aku juga nggak tahu, jarang muncul kan, jarang kelihatan, nggak kayak dulu. Dia juga banyak artis-artis yang main TikTok kan gitu. Jadi kita emang pasangannya saling menguntungkan. Bukan saya numpang pansos, numpang hidup, enggak ke situ konsepnya. Dia keselnya waktu aku endorse-nya banyak, karena waktu donat tuh kan viral dibilang odading, itu kan aku dapat uang endorse sekitar berapa lah gitu ya. Nah itu lagi Pinkan lagi banyak uang kok nggak bilang aku nih, buka perusahaan bareng yuk apa yuk gitu kan, aku sibuk dengan usaha donat aku kayak gitu. Nah jadi dia merasa selalu aku pokoknya di mata dia selalu jahat lah gitu dari dulu, makanya aku bingung aku jahatnya di mana. Dari dulu dia terus yang bikin aku sedih, bikin aku sakit hati. Aku mah santai-santai aja. Kalau kamu menghitung, aku juga menghitung. Tapi kalau kamu ikhlas, aku juga ikhlas. Lebih ikhlas aku malah. Meski kerap diremehkan putri sulung Pinkan, tapi sejatinya Arya sudah sekuat tenaga berusaha memenuhi kebutuhan hidup Pinkan. Bukan saja sehari memberi nafkah Rp300.000, tapi juga rela menjual 2 mobilnya demi pengobatan putra Pinkan di Singapura. Bahkan Arya belum lama ini sudah membangun rumah baru tak jauh dari lapak dagangannya di kawasan Pasar Sepatan untuk Pinkan dan anak-anaknya, daripada harus ngontrak apartemen di kawasan BSD. Posisi rumah aku memang lingkaran pasar. Pasarnya ini di belakang sini. Ini pasar semua, dari sini ke sana itu pasar bulat. Sampingnya itu kantor kecamatan Sepatan.
Warung? Oh, warung Pak, di sini nggak ada warung biasa, paling ke sana. Oh, warung lapak aku. Oh ya. Lapak aku ada di sini. Ini mobil aku. Mobil tuh lapak, tuh alat lab aku. Aku kalau nge-lab di sini nih. Nah, ini alat lab aku nih. Itu lapak singkong aku kemarin, singkongnya itu udah habis, nanti tinggal kirim belanjaan dagangan. Jadi ini lapak singkong aku, ini rumah kakak yang pertama, ibu aku di situ, gitu. Jadi ini lapak di sini. Iya, ini aku yang konsep semua. Ini garasi mobil aku di sini. Nah, kan mobil aku gede di situ tuh. Pajero kan lumayan besar ininya kan gitu. Jadi ini garasi. Jadi aku tadinya nih mau aku bikin usaha, tapi karena aku kan waktu itu ada mobil sekitar 2 sampai 3. Aku jual semua. Iya. Aku jual mobil aku untuk yang sedan itu, kamu tahu kan? Ya kan? Itu aku jual buat bolak-balik ke Singapura waktu Luke sakit. Kasihan ya. Yang penting sembuh lah gitu. Nggak apa-apa. Aku berjuang. Ini rumah yang aku bangun. Inilah apa adanya. Tingkat 2. Rumah aku tingkat 2. Ini yang aku bangun. Aku bangun rumah ini buat keluarga. Artinya buat anak dan istri. Aku udah bangunin ini buat Pingkan. Kalau Pingkan yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kita mau beli rumah lagi di BSD. Kenapa aku bangun rumah ini? Sebenarnya ada sesuatu yang sangat aku nggak bisa bicarain lah gitu ya di publik gitu. Ini privasi aku lah. Karena aku ini bangun ini karena ada sesuatu yang aku ngambek gitu. Cuman nggak aku ngomong lah di sini. Ya, jadi ini rumah. Kita kan setiap hari ngontrak ya di BSD. Daripada kita ngontrak, aku bangunin ini gitu. Karena hakikatnya laki-laki itu bekerja dan memberikan tempat tinggal untuk istri. Itu tanggung jawab seorang laki-laki. Kan lebaran kan aku nggak mungkin ke BSD, karena aku takbiran aku nemenin keluarganya Arya, dan Idul Fitri aku nemenin, ya nggak mungkin aku ke BSD lagi gitu. Lagian juga aku kan emang mau main ke rumah Arya, menghormati bahwa setelah 1 tahun aku dibohongin, aku udah maafin. Justru aku udah maafin, makanya aku nginep, bahkan aku yang mau bangun rumah lagi ke atas lagi, bahkan aku yang mau isi furniturnya, bahkan aku udah siapin perusahaan untuk keluarga Arya, bahkan rumah mamanya, rumah adenya itu udah aku mau siapin tahun depan. Aku udah mau beliin semuanya di BSD, di sini semuanya mau aku bagusin, insya Allah dalam dunia halunya Pingkan lagi kembali ke dunia halu. Jadi aku udah maafin gitu, cuma janganlah disakitin lagi untuk bilang aku bangun rumah ini Pingkan gak mau tinggal di sini. Kesannya negatif, bilang di podcast Melani kayak gitu di mana-mana. Jadi kesannya Pingkan gak mau, kurang ajar banget jadi istri. Nah, kok mau bagus sendiri namanya, bahkan justru di sini aku yang disakitin. Kita balikan ini terakhir, yang paling terakhir aku yang bilang ayo kita balikan lagi. Intinya kita berdua itu puji, dia bisa mati nggak ada aku bisa mati nggak ada dia.